Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik 2, demonstrasi konseptual pendidikan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya adalah Novi Saiful Aji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kewirausahaan, pembelajaran wirausaha melalui PJBL atau biasa disebut Project Based Learning. Kelompok 1 terdiri dari anggota Deliana Naila Maulidia, Elvia Najib Koliviatin, Ikhwan Hafidin, serta saya Novi Saiful Aji. PJBL merupakan metode yang sangat efektif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep wirausaha secara lebih mendalam. Topik yang nantinya akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan minat wirausaha dengan menggunakan metode Project Based Learning terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Project Based Learning pada pembelajaran wirausaha. Yang ketiga, jelaskan manfaat penggunaan metode Project Based Learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Pembahasan untuk topik yang pertama, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode Project Based Learning terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas. Penyelesaiannya adalah dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep-konsep kewirausahaan secara lebih mendalam. Implementasi PJBL di SMK kelas DPIB. Salah satunya adalah menjadi jasa gambar konstruksi, melatih peserta didik untuk berani menggunakan kemampuan soft skill, penggunaan AutoCAD untuk membuka jasa menggambar konstruksi pada proyek-proyek skala kecil. Salah satu kemampuan yang diharapkan dapat berkembang, berpikir kritis, mendesain, berkonsultasi, dan memecahkan masalah. Promosi, mempromosikan jasa gambar melalui media sosial atau platform e-commerce. Analisa pasar dan strategi penjualan. Peserta didik sudah terbekali pengalaman pertama dalam hal berwirausaha dan siap untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide dan inovasi dalam mempromosikan desain dalam jasa menggambar yang dipasarkan. Strategi yang dapat dilakukan maupun diterapkan, salah satunya adalah pilih proyek yang relevan dan menarik. Sesuaikan dengan minat siswa, libatkan siswa dalam memilih ide sesuai dengan minat dan passion mereka. Ini akan membuat mereka lebih antusias dalam mengerjakan proyek. Kemudian berikan konteks nyata, hubungkan proyek dengan masalah atau peluang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, membuat produk ramah lingkungan untuk mengatasi masalah sampah. Kemudian berikan kebebasan berekspresi, berikan ruang bagi siswa untuk berekspresi dan mengembangkan ide-ide orisinal mereka menggunakan penilaian yang otentik. Penilaian berbasis portofolio. Kumpulkan semua hasil kerja siswa dalam sebuah portofolio untuk menunjukkan perkembangan mereka. Presentasi proyek. Meminta siswa mempresentasikan proyek mereka di depan kelas atau komunitas. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang spesifik, membangun untuk membantu siswa memperbaiki diri. Buat suasana belajar yang mendukung. Menciptakan suasana kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim. Memberikan kesempatan untuk membuat keputusan siswa dalam mengambil keputusan terkait proyek mereka. Rayakan keberhasilan, apresiasi setiap pencapaian siswa sekecil apapun. Menyediakan sumber daya yang memadai. Akses ke teknologi, pastikan siswa memiliki akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek mereka. Bantuan dari ahli, salah satunya adalah mengundang pembicara tamu atau mentor dari dunia industri untuk memberikan bimbingan dan masukan. Strategi yang terakhir adalah fokus pada proses bukan hanya pada hasil akhir. Nilai proses kerja, berikan penilaian tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses kerja seperti perencanaan, kerjasama, dan pemecahan masalah. Berikan kesempatan untuk belajar dan
Belajar dari kesalahan, dorong siswa untuk tidak takut gagal dan belajar dari pengalaman. Contoh proyek kewirausahaan di kelas. Membuat produk kerajinan tangan. Siswa dapat membuat produk kerajinan tangan yang unik dan menjualnya di pasar sekolah atau secara online. Membuat aplikasi sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Menyelenggarakan acara. Siswa dapat mengorganisir acara seperti bazar atau pameran untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Kemudian menjalankan bisnis sosial. Siswa dapat memulai bisnis sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah di lingkungan sekitar mereka. Metode PJBL wirausaha pada peserta didik di kelas. Contoh, implementasikan PJBL pada DPIP. Melatih peserta didik untuk berani menggunakan kemampuan soft skill, menggunakan AutoCAD untuk membuka jasa menggambar konstruksi pada proyek skala kecil. Dengan demikian, peserta didik akan dihadapkan dengan permasalahan dunia kerja yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara menemukan pemecahan masalah dengan bantuan konsultasi dengan pengajar atau guru. Peserta didik akan dilatih untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan proyek skala kecil tersebut. Misalnya, bentuk desain gambar, variasi harga yang diperlukan, dan eksekusi lapangan. PJBL kewirausahaan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menemukan pemecahan masalah, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, membuat ide-ide baru, memanfaatkan sumber daya dalam implementasi bisnis. Saran meningkatkan minat wirausaha. Menggunakan metode PJBL terkait pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas sebagai berikut. Manfaat teknologi. Gunakan platform online untuk memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Berikan dukungan emosional. Bantu siswa mengatasi tantangan yang mereka hadapi selama menjalankan proyek. Kolaborasi dengan guru mata lain. Libatkan guru atau pelajaran lain seperti matematika, bahasa, ilmu sosial untuk mengintegrasikan proyek kewirausahaan ke dalam pembelajaran mereka. Simpulan. Dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan PJBL secara efektif, Anda dapat menumbuhkan minat berwirausaha pada peserta didik, membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja dan menciptakan generasi muda yang inovatif dan mandiri. Pembahasan topik 2. Bagaimana menerapkan metode Project Based Learning pada pembelajaran wirausaha? PJBL merupakan metode yang sangat efektif untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Dengan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proyek, siswa akan lebih termotivasi dan memahami konsep-konsep berwirausaha secara lebih mendalam. Yang dapat diterapkan. 1. Menentukan topik proyek. Libatkan siswa dalam memilih topik proyek yang relevan dengan minat dan kebutuhan pasar. Pastikan topik tersebut menantang namun tetap realistis untuk dicapai oleh siswa. Membuat produk kerajinan tangan, mengolah toko online atau mengadakan event amal. Kedua, membentuk tim. Bagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan proyek secara kolaboratif. Pastikan setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian merencanakan proyek. Bentuk siswa dalam merumuskan tujuan proyek yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Bimbing siswa dalam membuat rencana kerja yang detail termasuk jadwal kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Berikan dukungan dan bimbingan kepada siswa selama proses pelaksanaan proyek. Dorong siswa untuk mengambil keputusan sendiri dan mengatasi masalah yang muncul. Fasilitasi pertemuan rutin untuk memantau perkembangan proyek. Contoh proyek wirausaha yang bisa diterapkan. Membuat produk makanan ringan sehat, menyelenggarakan acara amal, membuat aplikasi sederhana. Kemudian ada tips kolaborasi dengan dunia usaha. Memanfaatkan teknologi, berikan kesempatan untuk presentasi, kemudian fokus mengembangkan keterampilan. Manfaat dari penerapan PJBL dalam pembelajaran wirausaha. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21, siswa melatih keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi,
berkomunikasi, dan berpikir kritis. Mendorong jiwa kewirausahaan. Siswa belajar untuk mengambil risiko, berinovasi, dan memecahkan masalah. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. Siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan dengan cara menentukan pertanyaan mendasar kepada peserta didik terkait materi yang telah diajarkan. Membuat perencanaan desain produk. Peserta didik diberikan tugas untuk merencanakan sebuah produk seperti perencanaan pekerjaan gambar atau perencanaan pembuatan maket. Menyusun jadwal pembuatan produk. Peserta didik diarahkan untuk mulai membuat jadwal dalam melaksanakan membuat produk wirausaha. Memantau kinerja peserta didik dan kemajuan proyek. Menilai hasil kinerja apakah sesuai jadwal dan timeline. Mengevaluasi pengalaman belajar. Contoh PJBL yang dapat dijadikan kegiatan wirausaha untuk siswa SMK DPIB. Yang pertama adalah maket bangunan gedung. Selain untuk dilombakan, maket bangunan gedung ini mempunyai pasar jasa dan dapat untuk diperjualbelikan. Bisnis maket bangunan adalah usaha yang menyediakan jasa pembuatan maket untuk berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan bangunan. Maket merupakan model miniatur dari desain gambar yang telah dirancang atau akan dibangun. Bisnis maket bangunan memiliki beberapa potensi. Maket memiliki daya tarik di bidang bisnis properti. Maket dapat memvisualisasikan dengan bangunan. Usaha ini dapat menjalin berbagai mitra usaha. Kemudian ada pembuatan rak buku dan dinding. Selain maket bangunan, pembuatan rak buku dan rak dinding juga dapat diterapkan untuk perlombaan sekaligus kegiatan berwirausaha. Hal ini dapat memicu siswa dalam mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan output terbaik dan layak dijual, serta mengembangkan kemampuan mereka dalam hal komunikasi, di mana mereka akan berlatih untuk melakukan presentasi dan mempromosikan barang yang mereka buat. Penggunaan metode project based learning dalam pembelajaran wirausaha memiliki banyak manfaat. Contohnya, dalam program keahlian teknik konstruksi dan perumahan. Salah satunya adalah penerapan teori dan praktik. Dalam PJBL, peserta didik dilatih untuk menerapkan praktik secara langsung tentang materi yang telah disampaikan dan dipelajari. Dengan demikian, membuat proses pelajaran menjadi lebih kompleks. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan praktis. Peserta didik berkesempatan untuk melatih dan mendapatkan keterampilan praktis dalam proses praktik pembelajaran yang relevan, sehingga membantu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia industri. Kreativitas dan inovasi. Project based learning memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Keterampilan kolaborasi. Peserta didik didorong untuk kerjasama dengan rekan tim, menciptakan sebuah kolaborasi dalam menciptakan suatu tujuan wirausaha secara bersama-sama. Kemandirian dan tanggung jawab. Dengan proyek yang sedang mereka kerjakan secara tim, peserta didik dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Analisis dan pemecahan masalah. Peserta didik dihadapkan pada tantangan yang memerlukan analisis kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Keterampilan ini akan sangat dipergunakan untuk dunia kerja dan wirausaha. Keterampilan presentasi dan komunikasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau mempromosikan hasil kerja mereka, sehingga secara tidak langsung mereka akan melatih dan mengasah skill komunikasi di depan banyak orang. Pendidikan berkelanjutan. PJBL mendorong peserta didik untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang akan sering berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.